kita seharian kerja, seharian menghadapi laptop, menghadapi rekan kerja yang ya mungkin nggak selalu mulus jalannya ya. Mungkin olahraga jadi salah satu tools kita sebagai pelindung kita menjalani pekerjaan kita hari-hari sih, Mbak. Tapi kita at least mulai aja dulu, gerak aja dulu. Itu yang selalu saya kasih caption setiap saya posting lari di Instagram saya. Pakai hashtag ya, Mas? Pakai hashtag, ayo gerak aja dulu. Mungkin dengan olahraga itu sebenarnya jadi ya tadi salah satu media untuk kita merilis emosi-emosi yang sebenarnya mungkin tanpa kita sadar terpendam gitu di dalam kita gitu. Dan dengan merilis itu kan kita jadi mental kita lebih sehat, stres kita juga lebih terkontrol tadi ya, karena di olahraga itu juga ada hormon-hormon yang ternyata mengontrol kadar stres kita, merilis ya hal-hal yang pokoknya banyaklah positifnya sehingga sangat mempengaruhi kesehatan mental kita, nggak cuma fisik aja gitu. Selain itu mungkin ini kali ya Kak, dengan kita makin sering olahraga sama Siding kan berarti otomatis kita jadi dekat kan sama Siding, dan mungkin tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak percaya ya kan Kak ya. Aduh. Jadi mungkin trust customer ke kita juga pastinya kan makin meningkat, dan pastinya nanti berkaitan banget nih sama kerjaan-kerjaan kita yang sehari-harinya berhubungan sama klien. Sama kita juga bisa membangun satu mindset, Mel ya, Dwi ini. Olahraga itu bukan nambah capek, tapi itu ngebuang capek kita sendiri. Benar. Kembali lagi di Rein Podcast ya Indonesia Re. Balik lagi nih sama aku Melati sebagai host Rein Podcast pada hari ini. Nah, hari ini tuh kita mau bahas olahraga nih teman-teman. Jadi kita santai aja, kita ngobrol chill aja karena nggak usah bahas yang serius-serius kalau sama aku, oke? Nah, tema hari ini tuh adalah tren olahraga di kalangan pekerja masa kini. Maka dari itu aku udah kedatangan 2 bintang tamu yang pastinya atlet banget nih di Indonesia Re. Ada yang cantik, ada yang ganteng. Penasaran gak kira-kira siapa? Langsung aja kali kita kenalan. Halo kakak-kakak. Halo Mel. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Oke, di sini udah ada Kak Dwi ini yang paling atlet di semua cabur, dan juga ada Kakak Fadil di situ. Boleh kali Kak kita kenal satu-satu dari Kak Dwi ini mungkin? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Soahnita. Saya dari Client Market and Treaty Division di Indonesia Re. Boleh Kakak Fadil? Halo teman-teman, saya Fadil. Saya dari Corporate Secretary Division. Oke, halo Kak Dwi nih Kak Fadil. Kita santai aja kali ya ngobrol, jangan tegang-tegang. Kok jadi Mel nggak bisa serius ya? Iya nggak boleh, kalau bahasan sama aku kita jangan serius teman-teman. Kita lemesin. Mas Fadil udah lemes belum? Gimana kabarnya hari ini Mas Fadil? Baik Mel. Kalau Kak Dwi ini gimana kabarnya Kak Dwi Baik ini? dong. Nah, jadi teman-teman Kak Dwi sama Mas Fadil ini tuh orang yang paling olahraga banget deh di Indonesia Re ini. Banyak banget cabur yang kakak-kakak bisa ya gak sih kakak? Oke, berarti ini kan kita mau bahas terkait dengan olahraga sebagai tren pekerja masa kini nih kakak-kakak. Mungkin bisa diceritain dulu kali ya kakak tuh sukanya olahraga apa sih sekarang? Terus kayak misalnya sekarang kan banyak banget olahraga yang tren, kenapa sih sukanya olahraga itu Kak? Mungkin boleh dari Kak Dwi atau Kak Mas Fadil? Mas Wid? Enggak? Atau Kak Dwi dulu kali ya, ladies first kali ya. Boleh Kak Dwi. Kalau dari aku sendiri sih, mungkin Mel dulu udah ngikutin kali pertama kali aku mulai aktif olahraga gitu setelah lahiran itu sebenarnya awalnya PONFIT. Cuman kayak masih on off. Nah, kalau akhir-akhir ini setelah itu tuh pernah juga ke golf karena mungkin di kantor juga ya dulu beberapa kita kan aktivitas sama klien itu masih di permainan golf. Nah, tapi di 2 tahun terakhir inilah mungkin yang lebih intensnya sampai sekarang nih yang mulai adiktifnya banget tuh lebih di tenis sih. Tenis sama ya sambil-sambil padel. Padel. Teman padel aku nih kakak-kakak, iya gak? Mabar yuk. Boleh abis ini. Nah, oke Kak Dwin, kalau kayak gitu mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita tanya abang yang ganteng dulu kali ya di pojok sana. Gimana Abang Fadil? Suka olahraga apa dan kenapa suka olahraga itu sih Mas? Kalau aku memang dari kecil itu udah dikenalin olahraga sama orang tua aku Mel. Tapi sering berjalannya waktu itu kan gonta-ganti olahraga tuh, dan per hari ini aku lebih klik ke olahraga lari sih. Oke, tadi kan Kak Dwi ini udah sebutin nih olahraga apa aja, Mas Fadil juga. Aku pengen tahu dong, kenapa sih Kak Dwi ini suka olahraga tenis, padel, golf, dan sebagainya tadi Kak? Kenapa? Kalau misalnya golf sendiri sih sebenarnya awalnya nggak suka, jujur. Cuma
karena ya iseng-iseng gitu waktu pandemi kan, ya udah nyobain waktu itu bareng suami latihan-latihan. Terus sama karena di corporate juga kan sebenarnya kalau sampai saat ini sih ya di industri ini kan sebenarnya olahraga yang masih utama itu di ya dunia bisnis tuh masih di golf ya, dan beberapa kali dapat kesempatan juga buat akhirnya ya main sama klien-klien gitu, akhirnya baru mulai tuh dapatlah sedikit funnya kayak oh ternyata kalau udah main beneran ke lapangan tuh tujuannya tuh ini, jadi ada tantangannya lah, kayak nggak cuma driving aja, itu mulai dapat serunya. Tapi kalau kayak tenis sama padel itu kan karena lebih game kali ya, lebih sport game gitu, jadi kayak lebih ada kayak challenge-nya aja gitu, kayak oh pengen lebih bisa lagi nih gitu, kayak oh pengen ngalahin lawan kayak gitu-gitu sih. Jadi ada lawan mainnya soalnya, ternyata aku kayak lebih cocok di yang lebih ke game gitu ya dibanding mungkin yang ada skornya gitu, dibanding olahraga yang mungkin suka juga sih kalau kayak senam kayak gitu kan kita sering juga ya, cuman kalau yang lebih addictive-nya yang ada skornya gitu, yang lebih sama orang ngejar skor ambis ya. Kebetulan ternyata olahraga yang kita suka sama nih Sama Kak. ya? Iya, aku tuh juga suka kayak Kak Dwi ini dulu, kayak aku sering nyobain pilates, yoga, tenis, golf. Kita kan juga sama ya Kak, Ya. senam-senam juga. Kita pernah Ponfit juga AAI kita bareng loh. pernah. Iya benar. Ya, senam. Tapi kalau ponfit jujur aku udah nggak sanggup ya Kak sekarang. kan? Mungkin makin tua makin ini kali ya Kak, Iya. endurance-nya kurang kali ya kalau senam-senam ponfit kayak gitu. Makanya aku sekarang juga sama kayak Kak Dwi nih teman-teman, sukanya ya udah golf kan walaupun main sama diri sendiri, tapi kan jadinya ngejarnya santai kan Kak, tapi tetap keringetan juga, tetap melonggarkan otot-otot nih teman-teman ya kan. Kalau tenis juga serunya ada teman mainnya, walaupun aku juga masih newbie nih teman-teman, tapi lagi belajar sama Kak Duni juga. Aduh. Ayo mabar. Ayo dong, abis ini kita langsung arrange curriculum ya Kak? Iya. Oke, tadi kita udah dengerin nih Kak Duni nih. Kalau Mas Fadil gimana Mas Fadil? Olahraganya kenapa sih suka olahraga lari tadi Kak? Sebenarnya lari itu bagi aku suatu dialog Mel untuk diri aku sendiri. Di lari itu sendiri kita nggak ada skor, nggak ada lawan, cuman diri kita sendiri. Banyak orang yang jatuh cinta sama olahraga lari karena pada saat mereka lari itu mereka lebih banyak refleksi diri sendiri, apa yang menjadi target hidup mereka, apa yang jadi pencapaian mereka, atau capek-capek yang selama ini mereka pendam itu bakal luntur ketika kita selesai berlari Mel. Jadi kayak berdialog sama diri sendiri gitu ya Mas. Culture Agak banget kontras ya. teman-teman. Iya, jadi emang kayaknya tiap orang tuh jadi punya apa ya, preferensi sendiri gitu aja kan. Masing-masing. Kalau kayak aku malah lebih suka yang kayak butuh fokus, karena kan kalau game kayak gitu kita kan malah nggak sempat mikirin hal-hal lain kan. Malah fokusnya sama di lapangan situ kan. Ya udah main mukul bola segala macam. Nah, kalau ini malah yang punya waktu buat refleksi diri sendiri gitu, malah pemikirannya malah jadi bisa ini ya. Karena lari itu juga cuman butuh 2 hal menurut aku. Apa tuh Mas? Cukup niat dan sepatu olahraga aja sih. Jam juga dong jam. Jam boleh itu bonus. Biar Dan Strava, Strava, ya kan? konten nggak sih? Konten juga jangan lupa DJI Osmo ya kan Mas. Iya. Nah kalau aku tuh sebenarnya gabungan dari kakak-kakak nih keduanya. Aku juga suka lari walaupun aku pace besar ya teman-teman ya. Jangan harapkan aku pace 6, pas 5. Aduh, aku sih pace Nggak apa-apa, 10, yang penting nggak ngelinding kan? Oh iya, Nggak ya? ngelinding. Aku malah nggak banget. Aku bisa kalau lari, cuman pace-nya pace besar. Itu kadang-kadang kalau aku lagi galau biasanya larinya makin cepet tuh. Tiba-tiba udah pace 7, pace 8 kan. Iya, Mas. Iya kan kalau lagi galau Iya. rasa Oh, lebih cepat. emosinya Lebih tuh jadi cepat cepat biasanya. gitu loh larinya. Tapi kalau lagi biasa-biasa aja dan butuh teman, kan kebetulan aku agak social butterfly nih teman-teman nih. Jadi apa ya, kalau olahraga kayak padel, tenis kan jadi sambil ngobrol, sambil ketawa-ketawa. Jangan lupa kita suka go food ya gak sih Kak, kalau lagi tenis dan juga padel. Jadi kayak ada sosialnya juga selain dari kita fokus sama olahraga yang masing-masing kayak gitu. Wah, menarik banget ya, ternyata memang beda orang tuh beda preferensi olahraganya yang dipilih kayak gitu. Tapi aku salut banget sih sama kakak-kakak di tengah kesibukannya sebagai seorang karyawan, seorang ibu, tapi pasti masih sempat buat apa ya, mencurahkan energinya juga buat berolahraga yang pastinya berguna banget nih buat kesehatan mental dan juga jasmaninya. Amin. Nah, kan tadi kita udah tahu ya banyak banget kesibukan sebagai karyawan. Jadi rata-rata tuh orang-orang udah mager duluan nih sebelum olahraga. Nah, kenapa sih kakak-kakak bisa ada kemauan dan keinginan gitu untuk berolahraga after office gitu Kak? Boleh gak diceritain mungkin dari Kak Duni dulu? Apa ya, bingung ya kalau sebenarnya kalau kemauannya sendiri sih pertama tadi ya udah harus ada kayak rasa nagihnya itu kali ya, kesenangannya, kita harus dapat tuh kesenangannya gitu. Kalau mungkin kayak kita olahraga walaupun mungkin kita pasti kalau tahu sadar buat kesehatan pasti semua juga orang tahu kali ya, ya olahraga biar sehat, cuman kan gimana kita gerak mau lakuin atau enggak pasti harus ada keinginannya dulu kan. Jadi mungkin kita harus dapat dulu kayak kesenangannya tuh, dapat tuh oh aku suka nih dapat
kesenangannya dari olahraga itu ya, selain tahu manfaatnya itu sih. Sama mungkin ya kalau di aku sendiri kayak udah ada rasa nagih ya, kalau udah kebiasaan pasti nanti lama-lama kayak aduh nggak gerak nih, aduh nggak bisa kayak kadang misalnya seminggu full banget misalnya dinas bener-bener nggak bisa olahraga, even kayak kamu tuh aku dinas berapa hari tiba-tiba tetap nyempetin ya pagi-pagi apa gitu padel dulu pasti pada akhirnya akan nyari sendiri gitu, kayak aduh udah nggak bisa nih kelamaan diem nih, gatel nih, pengen cari court deh atau apa kayak gitu sih. Oke, tapi kalau tantangannya apa Kak? Kayak kadang-kadang kan pasti ada, saking capeknya juga pasti ada mager-magernya gitu Kak. Nah tantangan dari dalam diri Kakak sendiri tuh apa Kak sebenarnya Kak? Nah, kalau di aku tuh kadang tuh orang kalau misalnya ya tahu sendiri ya, kalau aku kan kayak olahraga pasti update ya. Atau di kalau Mas Fadil kayaknya enggak ya, agak low key ya, low key. Update Ya? Update sering. Aku nggak maaf deh Mas. Aku kira sama ya, berarti olahraga buat konten ya Mas. Iya. Tas dulu Mas. Setengah-setengah lah. Ya kalau kan kayak gitu kan, ya udah berarti kadang tuh orang malah yang lihatnya kayak ya lo Mbak udah kesini lagi, kayak orang ngeliatnya kayak nggak capek apa kayak gitu. Cuman kalau dari aku sendiri justru aku capek kalau nggak ngapa-ngapain. Kayak malah bosen gitu. Jadi ya itu ya, Kak? balik lagi kalau misalnya ya mungkin ada gitu kan, aduh capek nih mager, cuman dengan ingat kayak oh setelah berolahraga nih aku akan dapat kebahagiaan beda gitu, recharge-nya tuh kan kayak dapat fun-nya ya, maksudnya dibanding kayak oke olahraga capek kerja istirahat gitu, ya udah istirahat tapi maksudnya kayak ya udah gitu kita istirahat aja. Tapi kalau misalnya di sela-sela itu kita paksain buat kayak olahraga, setelahnya itu kita dapat recharge yang lebih ya, mungkin kalau secara lebih apa sih bahasanya kalau empiris enggak sih? Ya udahlah. Kalau secara teori mungkin kan kayak olahraga itu kan kita juga ada hormon-hormon yang dihasilin kan. Mungkin ada faktor dari situ juga gitu. Secara ini kita ada yang beda yang kita dapat, mungkin kayak kesenangan, terus juga kita stress release juga dan lain-lain gitu sih. Wah keren banget Kak Din, ini sangat inspire me a lot, you know. Sama kan? Iya, jujur sama. Nah kalau Mas Fadil nih gimana nih Mas Fadil? Kan orang-orang banyak yang mager-mageran nih after office, tapi Mas Fadil tuh biasanya malah before office ya Mas larinya. Nah itu apa sih jadi titik poin, titik balik Mas Fadil untuk melakukan itu di tengah kemageran orang-orang itu? Sebenarnya di kondisi dunia kerja sekarang ini Mel, kita tuh nggak selalu dituntut untuk pinter, cepat. Kita juga diwajibkan untuk selalu tahan banting Mel. Waduh, tahan banting. Berat lagi. Fungsi olahraga itu sendiri ya bisa mengcover ya benar kata Dwini tadi, mengcover kalau kita lagi stres kita bisa olahraga. Kalau di saya kan lari. Saya pun kalau lagi ngerasa down, lagi ngerasa kurang apa sih? Itu sekarang mental aman kan Mas? Aduh, perlu dijaga, nanti aku jagain ya Mas. Langsung lah. Lanjut. Jadi olahraga lari itu benar-benar menjaga fokus kita, menjaga merilis rasa capek kita lah Mel. Setelah kita seharian kerja, seharian menghadapi laptop, menghadapi rekan kerja yang ya mungkin nggak selalu mulus jalannya ya, mungkin olahraga jadi salah satu tools kita sebagai pelindung kita menjalani pekerjaan kita hari-hari sih Mbak. Jadi kakak-kakak sebenarnya kita sepemahaman kan kalau sebenarnya olahraga itu rather than malah nambah capek, tapi malah jadi booster kita kan. Iya, setuju. Itu jadi booster kali ya. Benar. Ya mungkin emang capek, tapi dari capeknya itu ngeboost hal-hal yang lain, lebih semangat lagi, lebih ya itu kan dari endorfinnya, dari semuanya yang kita dapat tuh setelahnya, afternya itu kita malah lebih refresh gitu. Bener banget. Jadi dibanding kita kan orang-orang kayak ntar capek abis meeting seharian terus kita lari lagi, capek harus pade lagi, ganti baju lagi, ambil raket lagi kayak gitu. Tapi kita malah melakukan hal sebaliknya nih untuk menjaga mental health kita, untuk menjaga fisik kita, dan yang pasti biar semuanya dapet lah work life balance gitu ya kan kakak-kakak. Dan itu tuh tadi juga sih kayak kita kerja tuh nggak cukup cuma pintar bisa kerjanya, kita juga butuh punya ketahanan juga ya, bahkan ya kerja sekarang walaupun kerja kantoran tapi tetap berat kan ya buat fisik kita. Jadi kita juga ya kalau ya mudah-mudahan ya insya Allah lah kalau kita juga diimbangi sama olahraga, namanya juga usaha ya itu ya. Mungkin kita lebih tahan banting, lebih sehat selalu, jadi lebih siap juga menghadapi pekerjaan-pekerjaan. Terus karena kalau udah sakit kan kayak malah lebih capek nggak sih? Kayak lebih repot ya kan, kerjaan tetap juga ada kayak gitu. Sama kita juga bisa membangun satu mindset Mel ya, Dwini.
olahraga itu bukan nambah capek, tapi itu ngebuang capek kita sendiri. Benar. Ada tepuk tangan dulu buat Mas Fadil. Emang nggak salah nih kita mengundang culture, kata-kata culture Dalam terus dari banget tadi. kayak semua itu filosofis gitu. Sumpah, bener. Abis ini ditunggu kopinya kayak sip dulu ya Mas. Oke, mungkin boleh diceritain gak sih Kak pengalamannya apa sih yang kayak misalnya lagi capek banget, tadi kan udah diceritain kalau misalnya olahraga tuh ngilangin capek atau segala macam, mungkin ada bisa diceritain pengalamannya dulu yang di titik terendah kakak-kakak nih tiba-tiba akhirnya butuh olahraga nih buat healing kayak gitu. Mungkin bisa dari Mas Fadil dulu ceritakan Mas Fadil. Sebenarnya PR bagi karyawan itu kadang kita udah berpikiran capek duluan sebelum mulai, Mel. Nah, dari situ kita mulai bisa berpikir kita nggak olahraga maksimal, tapi kita at least mulai aja dulu, gerak aja dulu. Itu yang selalu saya kasih caption setiap saya posting lari di Instagram saya. Pakai hashtag ya Mas? Pakai hashtag ayo gerak aja dulu gitu. Karena dari situ kita bisa mungkin sepulang kerja kita bisa mulai dengan 1 sampai 2 km dengan berjalan kaki, Mel. Bisa muterin gedung Rio kan lumayan besar, Mel ya. 1 sampai 2 km kita bisa mulai gerak dengan jalan kaki. Kalau memang kita ngerasa 1 sampai 2 km itu kita merasa lelah, kita bisa berhenti dari situ, Mel. Tapi ajaibnya setiap saya melakukan gerakan kecil 1 sampai 2 km itu saya ngerasa lebih semangat aja, lebih bisa melanjutkan ke kilometer selanjutnya, bisa lari, bisa jalan kaki lagi gitu, Mel. Jadi kita bisa mulai dari langkah kecil aja dulu kali, Mel ya, untuk merilis apa yang menjadi titik balik kita tadi, Mel. Karena sebenarnya yang paling penting adalah niat teman-teman. Setuju atau setuju? Kalau nggak ada niat nggak akan mulai ya kan Mas? Iya. Jadi jangan lupa gerak aja dulu. Hashtag by Fadil. Benar banget. Kalau Kak Dwini gimana nih Kak Dwini? Tadi kalau aku dari pengalaman sendiri sih kayak gini sih. Soalnya kita kan kerja ya Mel ya. Kerja itu kan capek gitu. Tapi sebenarnya selain capek tuh tanpa kita sadari pasti ada juga banyak faktor lah yang mempengaruhi emosi kita ya. Misalnya ketemu orang nggak semuanya cocok, ada aja kan misalnya kesel sama orang, atau ternyata kita tuh ada apalah hal-hal emosi-emosi yang kadang kita juga nggak sadar gitu. Sebenarnya kita nggak sadar kalau, duh aku tuh kesel sebenarnya. Ya kalau aku sendiri sih jujur nggak selalu bisa mengekspresikan kalau kesel sama orang atau gimana langsung marah, gimana susah gitu. Jadi kayak ada beberapa hal, ada hal yang nggak kita sadarin kan. Sebenarnya kita tuh capek, kita kesel segala macam. Nah, mungkin dengan olahraga itu sebenarnya jadi ya tadi salah satu media untuk kita merilis emosi-emosi yang sebenarnya mungkin tanpa kita sadari terpendam gitu di dalam kita gitu. Dan dengan merilis itu kan kita jadi mental kita lebih sehat. Stres kita juga lebih terkontrol tadi ya, karena di olahraga itu juga ada hormon-hormon yang ternyata mengontrol kadar stres kita, merilis ya hal-hal yang pokoknya banyaklah positifnya sehingga sangat mempengaruhi kesehatan mental kita, nggak cuma fisik aja gitu. Oke, tadi kan Kak Dini udah nyinggung-nyinggung nih perihal ketemu teman-teman kantornya, mungkin kadang-kadang suka kesel atau apa, tapi dengan olahraga malah kerilis nih semua emosinya. Nah, cuman di sini kita mau ngomongin lagi nih, kadang-kadang malah ketemu orang tuh bukan bikin kesel, tapi malah sebagai motivasi kita untuk berolahraga, Kak. Kadang-kadang kalau misalnya kita olahraga sendiri mager kan ya, Kak. Cuman dengan adanya teman-teman ajakan-ajakan, nanti kan kayak FOMO gitu gak sih, apalagi anak-anak Gen Z milenial sekarang tuh, kalau misalnya teman-temannya olahraga kita nggak ikut tuh kayak nyesel banget deh, nanti pasti FOMO, apalagi udah ngeliat posan-posan IG. Nah, kalau menurut kakak-kakak sepengaruh apa sih circle-circle olahraga ataupun teman-teman kantor yang pada ngajakin olahraga itu terhadap motivasi kakak-kakak untuk berolahraga? Mungkin dari Kak Duni, Mas Fadil boleh? Peran circle itu bisa lebih efektif, Mel, kalau awalnya kita awali dengan disiplin diri kita dulu, Mel. Jadi kita istilahnya kita mulai dari diri kita dulu lah, kita bisa disiplin sama diri kita. Dan circle atau klub olahraga itu nanti sebagai penyemangat kita untuk mensupport rencana-rencana kesehatan kita jangka panjang, Mel, gitu. Ya salah satunya olahraga tadi. Keren banget, jadi lebih termotivasi juga ya dari circle-circle itu ya Mas. Keren banget emang Mas Fadil selalu culture teman-teman, jawaban-jawabannya terlalu anak skena banget ya Kak ya. Kak Duni gimana Kak Duni? Kalau sebenarnya tadi setuju banget sih, kayak harus mulai dari diri kitanya dulu. Jadi emang sih mensupport gitu ya, ketika kita udah punya circle-circle yang mendukung aktivitas olahraga yang kita suka gitu ya, itu mensupport. Tapi kuncinya balik lagi di diri kita. Jadi kayak
kalau misalnya kita cuman kayak tadi FOMO gitu ya, kita ketemu circle-circle yang kayak udah ada nih, dia suka nih grupnya nih buat main tenis segala macam, terus ikut. Tapi kalau kita tergantung sama itu aja, nah once misalnya circle-nya nggak jalan, misalnya kan ya namanya jadwal orang kan susah ya untuk di ini bergantung. Ketika orang-orang yang circle-circle itu nggak jalan gitu olahraganya, ya kita jadi mendep juga nih, jadi nggak jalan. Jadi sebenarnya kuncinya diri kitanya dulu memang udah udah siap, udah selalu memang ready untuk pengen gerak gitu ya, pengen olahraga, nanti itu nyesuaiin aja gitu. Bahkan ketika misalnya circle ini nggak ada, ayo udah gampang kok, aku bisa cari lagi yang baru, atau bahkan nanti cari di Reclub ya, sekarang ada Reclub, ada Kuy, atau deh kalau lari ada nggak sih Mas kayak gitu? Ada juga ya? Bisa lari. Di Reclub kadang-kadang suka ada ya latihan bareng Bareng-bareng. Ada biasa kita selain lari kita juga ada kayak strength club gitu-gitu. Oh, bareng Suka iya. di High Kamis dan Iya. Ipon ya Iya, biasanya. jadi kayaknya sekarang di era ini ya udah nggak ada alasan gitu kan, kayak aduh nggak ada temennya gitu. Jadi kayak kalau selama kitanya emang diri sendirinya udah mau itu ya bisa nyari di mana aja tuh gampang sih, bahkan bisa jadi banyak juga kan circle-nya dari ini malah ketemu lagi circle baru, jadi nggak juga terpaku atau tergantung sama satu circle tertentu gitu, tapi ya balik lagi dirinya kita dulu udah mau. Setuju banget nih teman-teman. Jadi walaupun teman-teman kita misalnya udah pada malas-malasan kan kadang-kadang olahraga teman-teman dekat kita kan kayak FOMO-FOMOan aja gak sih kakak-kakak. Tapi nanti once kayak misal mereka terlalu capek atau apa, jadi kan kalau kita ikut-ikutan mereka nggak dari diri kita sendiri kan takutnya kebawa kebawa malas, kebawa apa. Tapi kalau kita diri sendirinya udah ada niat dan juga kesenangan untuk melakukan sesuatu itu, pastinya kita bisa nih nanti kalau misalnya teman-teman kita nggak mau, kita bisa kok nyari orang luar. Bukan maksud ninggalin ya kakak-kakak, tapi kayak Tapi lebih fleksibel aja benar. gitu. Bahkan mungkin bisa kita yang ngajakin orang-orang baru. Betul banget. Kan karena tadi kakak-kakak juga udah nyinggung-nyinggung tuh ada namanya Reclub sekarang, ada Ayu atau running club. Mungkin kakak-kakak bisa gak sih ceritain pengalaman kakak-kakak kalau misalnya lagi join kayak misalnya open play atau misalnya ikut komunitas-komunitas lari itu kan pastinya nambah relasi dan juga networking kan ya. Apa sih manfaatnya dari itu semua? Boleh gak diceritain pengalamannya? Dari kakak Dini mungkin gantian. Nah, kalau dari aku sendiri sih sebenarnya awalnya tuh ketaunya Kuy ya, kayaknya emang duluan Iya, Kuy nggak Kuy, sih? betul. Ya Kuy dulu kan. Baru tahu Reclub tuh setelah main padel kayaknya, karena kayaknya padel lebih banyak di Reclub, nggak tahu juga sih. Cuman aku gitu. Iya. Jadi kayak dari awal aku terus akhirnya baru tahu Reclub, dari situ ternyata banyak banget kan kayak aktivitas itu, ternyata di luar ini tuh banyak banget orang-orang yang punya kesenangan pengen aktivitas olahraga ini tapi misalnya nggak ada temennya, atau kalau kayak olahraga kayak aku kan misalnya tenis atau padel kan nggak mungkin kita ujuk-ujuk sama court terus main sendiri, literally sendiri. Kita kan membutuh harus grup, kayak ada minimum peserta misalnya untuk main, ya kalau minimal main double misalnya kita mau main tenis ya 4 orang gitu, kalau nggak jalan kayak gitu. Jadi itu memang jadi sarana mempertemukan orang-orang yang pengen olahraga tapi nggak selalu ada partnernya yang emang punya jadwal yang sama gitu dan tempatnya. Jadi itu sangat memudahkan banget, emang kayak kita tinggal cari waktunya, lokasinya yang pas, ya udah nanti langsung ketemu sama orang-orang di sana yang memang waktunya sama gitu, cocok. Nah terus juga yang menariknya ya jujur kan untuk aku nggak terlalu masalah gitu ya main sama siapa aja gitu, kayak ya udah yang penting gue mau gerak mau olahraga ayo aja gitu. Nah waktu itu ada sih kayak waktu awal-awal padel sih ya, terutama karena lagi sering nyari klub-klub itu, mungkin kayak dalam sebulan itu efek banget sih, kayak nggak terkerasa kayak kok jadi banyak ya lumayan gitu, nambah temen, maksudnya temen di luar atau kayak yang ngalir dengan sendirinya gitu, jadi kenalan gitu. Jadi ternyata ya dengan sendirinya ketemu tuh kayak malah kayak beberapa juga kayak kita kayak tetap follow walaupun padahal mungkin main barengnya cuma sekali gitu, tapi akhirnya karena follow jadinya tetap keep in touch terus kan, lumayan gitu nambah temen walaupun ya temen-temen virtual lah gitu ya, maksudnya bukan ketemunya sesekali tapi itu lumayan berdampak juga ke emang ibaratnya sosial kali ya, emang kalau kayak padel mungkin ya misalnya kalau ke sosial tenis, kalau padel tenis itu kan mungkin karena mainnya ramean, ada yang bilang itu kayak lebih ke sosial sport gitu ya. Ya dan itu memang berasa sih ya, itu kayak dalam beberapa waktu yang singkat tuh kayak karena kita sering main gonta-ganti klub, akhirnya ketemu banyak orang baru kan. Bener-bener. Dan kalau menurut aku kan juga kebetulan main tenis dan main padel nih kayak Kado ini, dan menurut aku dengan kita ganti-ganti partner, ketemu orang baru, kita tahu nih gameplaynya masing-masing orang itu gimana, jadinya ngelatih mental juga sih Kak, ya kan. Jadi kayak mungkin dulu aku panikan kalau misalnya dapat bola atau misalnya ketemu lawan yang jago atau misalnya ketemu partner yang jago tapi aku ngerasa belum sejago dia, kan jadinya kayak ngerasa terintimidating kan. Tapi jadinya juga ngelatih mental, di mana ya sebenarnya kita bisa-bisa aja kalau
kalau kita mau, asal mental kita tetap harus stabil, jadi kita bisa ikutan main. Dan sebenarnya main kita nggak sejelek itu, tapi kadang-kadang cuma gara-gara mentalnya udah down duluan tapi malah jadi mainnya jelek. Nah kadang-kadang juga kita bisa dapat pelajaran-pelajaran baru gak sih Kak sama orang-orang yang lebih jago dari kita mainnya. Kadang-kadang mereka tuh malah bukan yang ngejudge tapi malah ngajarin kita yang kayak ini servisnya gini aja biar lebih on point dan misalnya ngamatiin lawan bola lawan kayak gitu-gitu gak sih Kak? Kayak gitu sih. Mungkin kalau sebelumnya di reclub itu kan aku biasa kayak kalau tenis akhir-akhir kayak udah private aja karena lebih singkat kan. Ya udah aku private aja dengan waktu singkat, udah cuman bisa latihan sendiri atau berdua, udah langsung gitu. Tapi kadang ternyata setelah aku coba main yang sama stranger itu kayak ternyata skill ketika kita ketemu orang yang skillnya beda dengan yang cara mainnya beda, itu kita jadi kayak ternyata ada hal yang dipelajari beda sama kita kayak monoton sama orangnya pairingnya yang itu. Jadi kita nggak berkembang. Jadi sebenarnya ketika kita berani untuk ketemu orang-orang baru dengan skill atau levelnya yang beragam, itu kita tuh jadi ngembangin diri juga nggak sih, kayak ketika kita kok dia jago sih, gitu ya. Karena kita jadi belajar juga. Bahkan kayak kalau aku padahal nggak coaching, kamu juga nggak kan, kita nggak coaching kan. Bahkan kayak dengan sering mabar tuh kita bisa belajar dari mengamati. Itu juga mungkin jadi ya berdampak juga kan ya, kayak gimana kita bisa belajar mengamati orang, terus kayak gitu, terus ngobrol juga minta diajarin ya. Pastinya biasa kita habis main tukeran IG gak sih Kak? Tukeran IG, follow-followan, nanti ngobrol main bareng lagi kayak gitu. Pastinya nambah network banget. Oke, makasih Kak Dwi. Nah sebenarnya sama nih teman-teman kayak lari kan tadi, padahal juga karena emang kalau padahal sama tenis mungkin karena emang harus ada lawannya ya. Nah kalau lari kan sebenarnya walaupun tetap melawan diri sendiri, cuman kita tetap gimana ya, butuh motivasi kan. Kalau misalnya kita kumpul sama teman-teman pastinya eager tuh kita untuk bangun pagi, apalagi misalnya hari Minggu pagi ketemu di GBK nih titik poinnya, itu kan pasti lebih bikin semangat ya. Kayak apalagi kalau misalnya ada teman-teman yang makin sering ketemu dan makin dekat, pastinya kan jadi makin semangat nih buat bangun pagi dan juga memulai kilometer by kilometer. Nah boleh gak diceritain nih Mas Fadil gimana pengalamannya terkait komunitas-komunitas olahraga running club itu? Oke. Kalau aku pribadi Mel, aku udah beberapa kali pindah-pindah running club karena ya tadi kata Dwini nggak cocok sama waktu, nggak cocok sama mungkin mereka sering latihan, terus akunya jarang latihan, akunya jadi kayak lebih tertinggal sama mereka, hasil ujungnya ntar lari sendiri lagi gitu. Terus sempat juga ikut klub lari di perusahaan yang sebelumnya juga, itu yang cukup nge-trigger aku untuk lebih mendalami lah dunia lari sampai sekarang. Oke, nih kakak-kakak, sebelum kita masuk lebih dalam lagi nih ke komunitas-komunitas yang ada di Indonesia, mungkin kita selesaiin dulu kali ya masalah komunitas-komunitas yang ada di luar itu, karena aku sangat curious banget nih gimana sih networking itu tuh benar-benar berpengaruh dari olahraga kayak gitu-gitu. Nah kayak Kak Duni nih contohnya, Kak Duni kan sering banget nih misalnya padel dan tenis sama seeding dan juga broker nih misalnya. Boleh gak sih Kak diceritain apakah dari pengalaman kakak misalnya padel bersama broker dan juga seeding itu menjadi membangun relasi profesional secara natural nih kepada seeding company dan juga klien-klien kita kayak gitu Kak. Mungkin boleh diceritain sedikit gitu. Sedikit aja nih. Banyak boleh nggak? Jadi iya kayak tadi aku sempat mention ya, sebenarnya kan kalau di dunia bisnis ya, terutama yang mungkin salah satunya industri asuransi dan reasuransi, itu kan olahraga yang benar-benar jadi sarana buat kita berbisnis, membangun koneksi gitu ya, bernegosiasi. Itu kan ya by historical kayaknya masih golf gitu ya, jarang yang memanfaatkan cabang olahraga lain lah. Mungkin kalau dari sepengetahuan saya gitu ya. Nah, dan cuman kayak setelah mungkin karena berkembangnya kayak sekarang kan kayak makin orang ya, mungkin di generasi kita ya kayaknya banyak banget kan ya sekarang kan yang bekerja banyaknya kan udah generasi milenials gitu, sama Gen Z tuh lebih banyak tuh memang nature-nya tertarik sama olahraga-olahraga yang sosial kayak gini gitu kan. Dan ternyata jadi kayak kepikiran juga, kenapa kalau nggak kita coba aja juga olahraga ini untuk kita lakukan in bilateral gitu kan, memanfaatkan ini menjadi sarana untuk membangun koneksi sama klien kita juga gitu ya, tadi baik broker maupun seeding dan lain-lain gitu.
sedikit sharing mungkin ya, karena sebelumnya kan aku juga sering gitu ya, sempat mengalami beberapa kali main juga golf sama clients gitu. Dimana kan kalau golf itu memang durasinya kan cukup lama ya Mel ya. Kita kan kayak dari pagi banget ya ampun, setengah hari lebih kayak dari tee off, dari subuh, dari breakfast sampai lunch, sampai ngobrol lagi, udah tuh udah hampir seharian gitu kan di bareng-bareng lapangan. Yang mana memang waktu untuk ngobrolnya itu banyak kan. Ngobrol dengan situasi yang santai gitu, karena kita kan kalau di lapangan kan adem ya, harusnya enak sambil nunggu di golf cart gitu kan, nungguin mukul, nungguin jalan. Jadi emang ya efektif gitu buat. Cuman balik lagi ya, mungkin dari nggak semua apa ya lapisan itu bisa kena gitu kan, karena kan biasanya kita hanya high level. Kedua juga biaya juga jauh ya, lumayan mahal gitu, dan secara kuantitatif juga pesertanya terbatas gitu, nggak mungkin kita ngajak ujuk-ujuk 30 orang bisa sih, tapi pisah-pisah flight ya. Benar. Nggak bisa. Jadi sebenarnya dengan adanya opsi olahraga ya yang di court ini somehow kayak menarik juga gitu buat diterapkan untuk meningkatkan hubungan ya relasi dengan klien gitu. Salah satunya sebenarnya nggak cuma padel sama tenis nih Mel, justru yang salah satu yang udah sering kita lakukan juga itu adalah badminton. Karena badminton itu kan semua generasi hampir ini ya, bahkan yang di atas millennials itu apa baby boomers ya, itu juga kan mostly badminton kan. Jadi itu juga masuk ke mana, dan lebih banyak sih, lebih umum kayak di beberapa perusahaan tuh biasanya badminton tuh atletnya banyak gitu ya, minatnya banyak, atau yang nggak bisa pun kayaknya bisa-bisa aja nggak sih kita tepok-tepok kayak biasa kan, kayak itu kayaknya permainan rakyat ya Mas ya. Jadi kayak dapat itu juga bisa, jadi kayak beberapa kali kita juga dari badminton, terus juga ya mulai padel, tenis itu agak susah karena kalau tenis kan harus bisa ya, nggak bisa harus coaching dulu, nggak bisa ujuk-ujuk mabar. Jadi sebenarnya kalau tenis itu ya tertentu, kalau ketika aku misalnya ketemu ada seeding yang kayak wah ada nih pemain tenis banyak gitu ya, yang itu bisa diajak, tapi terbatas lah orang-orang yang main gitu ya di industri gitu. Tapi kalau misalnya ada itu bisa banget juga. Tapi kalau yang lebih gampang sih ya badminton sama padel tuh karena orang banyak yang bisa, dan kalau kayak padel itu kan kayak juga bisa tanpa kita bener-bener coaching atau modalnya kan kayak bisa tahu rules-nya, ya udah main. Itu lumayan apa ya efektif sih menurutku ya. Jadi karena itu kan juga satu tadi gamenya fun kan, karena kan kita gamenya kayak ya udah seru-seruan aja ngejar skor ya. Kalau misalnya mau diinin, kalau mau kita seru-seruan ngejar apa namanya abis-abisan yuk ya, nanti ada pemenangnya gitu, ada top 3-nya juga seru. Kedua juga karena gamenya kan lebih singkat ya dibanding kita misalnya mungkin main golf yang harus butuh 1 hari gitu ya di luar jauh dari kantor. Ini kayak lebih efektif karena kan kayak bisa cuman 3 jam bahkan mungkin udah sama makan ya, udah sama sambil ngopi itu kita ngobrol gitu, udah beres, udah capek, dan sela-selanya juga terus pesertanya juga bisa banyak kan, karena kayak ya mungkin 2 court masih oke lah ya, kalau 3 agak pisah-pisah ya. Mungkin kalau 2 court pun kita bisa lah sampai 20 atau ya 20 orang bisa lumayan lah gitu, atau mungkin sebagian nggak main. Jadi cukup menjadi sarana yang apa ya, bisa jadi opsi yang efektif lah buat sarana kita membangun koneksi dalam bisnis di industri ini lah. Misalnya ya kalau di kita sama seeding sama broker itu lumayan sih. Selain itu mungkin ini kali ya Kak, dengan kita makin sering olahraga sama seeding kan berarti otomatis kita jadi dekat kan sama seeding, dan mungkin tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak percaya ya kan Kak ya. Aduh. Jadi mungkin trust customer ke kita juga pastinya kan makin meningkat, dan pastinya nanti berkaitan banget nih sama kerjaan-kerjaan kita yang sehari-harinya berhubungan sama klien kayak gitu. Betul banget, makasih loh udah diingetin. Jadi apalagi kan kita kan bisnisnya di industri yang emang nggak jual barang ya, intangible kan. Jadi kita kan memang cuma menjual apa ya, jasa gitu kan, kepercayaan. Jadi memang relationship ya sebenarnya quote unquote sebenarnya kalau menurut saya ya, kedekatan kenyamanan kita pribadi pun itu penting, karena ketika kita berinteraksi nanti mendengar itu kayak misalnya kita ini ya kalian, terus misalnya ketemu Mel cuma sesekali doang gitu kan, kita cuma ketemu di event-event yang mungkin formal gitu kan, kayak nggak banyak bicara ngobrol, yang ini kayak pasti pas ketemu kita agak canggung ya kan, kayak oh ya Mbak Mel ini. Tapi ketika kita mungkin udah ada experience, kita pernah main bareng nih sekali aja, misalnya kita main padel bareng, terus itu kan lebih lebih santai gitu kan suasananya, kita main seru-seruan. Once kita akan berinteraksi lagi untuk hal yang mungkin profesional, itu akan lebih beda gitu, feel-nya lebih cair, lebih akrab, ikrip.
Setuju banget Kak. Jadi pastinya nanti kalau misalnya kita udah kenal makin dekat kan jadinya kita jadi top of mind dari teman-teman shading ataupun teman-teman klien kita yang lain kan. Jadi kalau ada apa-apa misalnya mau nawarin produk atau apa pastinya oh ke Kak Dwi ini aja kan dia udah sering main sama kita udah percaya nih dia orangnya kayak gimana, amanah atas segala macamnya kayak gitu. Ya gak sih Kak? Keren banget. Oke, tadi kita udah dengerin nih Kak Dwi ini tuh pengalamannya apa aja membangun relasi dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, kalau dari Mas Fadil gimana nih? Mas Fadil kan suka banget ikut event-event lari nih yang pastinya ketemu banyak orang, ketemu banyak perusahaan-perusahaan lain. Nah, kalau dari Mas Fadil tuh boleh gak sih diceritain pengalamannya ikut event-event dan membangun relasi dalam berolahraga ini? Lebih gampang Mel, yang tadinya kita lebih misalnya koordinasi via email, terus kalau kita olahraga bareng sama stakeholder, kita bisa lebih gampang mendapatkan akrab ya, Mas? lebih akrab lah sama stakeholder kita. Di samping itu juga kita juga nambah relasi, udah pasti nambah relasi, berkenalan sama orang juga kita nggak perlu tukaran kartu nama, kita bisa langsung say hi di lapangan, terus kita bisa mengobrol hal-hal yang kecil, itu pun kita bisa langsung menambah relasi kita Mel, buat diri kita sendiri atau buat kepentingan perusahaan juga sih Mel. Bahkan menurutku ya teman-teman ya, dengan kita main bareng sama orang-orang nih kita tahu loh sebenarnya kepribadian mereka tuh apa, sifatnya kayak gimana, apa ya, slightly lah kita bisa tahu walaupun kita cuma main 2 jam kayak gitu. Jadi sebenarnya dengan kita main bareng sama orang-orang ini, dengan stakeholder kita, dengan shading company ataupun misalnya klien-klien kita yang lain, kita kan tahu nih nanti dengan sifat yang kayak gitu kita harus nge-treatnya kayak gimana kayak gitu-gitu kan, itu penting banget ya buat kita ketahui kayak gitu kali ya Mas Fadil ya mungkin. Oke. Keren banget ini kakak-kakak atlet kita pastinya. Tepuk tangan lagi sekali lagi biar kakakku. Oke, makasih Mas Fadil dan juga Kak Dwi ini udah membagi pengalamannya nih kalau misalnya ketemu klien dan juga berolahraga bareng klien tuh kayak gimana. Nah, aku sekarang mau kupas lebih dalam lagi nih terkait dengan komunitas yang ada di kantor. Tadi kan Mas Fadil udah sebutin kan di kantor tuh ada namanya Reuners. Reuners tuh sebenarnya bagian dari Baporsi nih teman-teman. Nah, sebenarnya Baporsi ini adalah Badan Olahraga dan Seni Indonesia Re. Di dalamnya tuh ada banyak banget nih teman-teman. Ada komunitas tenis, komunitas golf juga ada loh Kak Dwin. Ada juga komunitas padel juga baru dibikin, terus ada komunitas lari pastinya, ada komunitas menyanyi juga seninya ya kan Kak. Pingpong nggak dibahas. Pingpong benar juga, bulu tangkis jangan lupa latihan itu yang paling rutin ya. Terus kalau cowok-cowok ada futsal juga kayaknya sering main sama shading company juga deh Kak. Iya, mini soccer ya. Iya, mini soccer juga sering Seninya main. juga kan ada band, ada benar. apalagi kita banyak. Nah, salah satu pengurusnya tuh ada di sini nih teman-teman. Ada Abang Ganteng ini yang sebagai pengurus Baporsi Reuners ya Mas. Iya. Mungkin boleh diceritain nggak sih Reuners tuh gimana sih di kantor ini dan mungkin sekalian kali dampak positif dan keberadaan komunitas ini tuh apa? Mungkin bisa diwakili dari Reuners dulu mungkin Mas. Sebenarnya Mel, dampak daripada Reuners itu kita bisa lebih meningkatkan engagement lah antar karyawan yang tadi kita nggak kenal sama lantai berapa, terus kita dengan adanya Reuner atau Baporsi ini kita bisa lebih mengenal isi daripada gedung Indonesia Re ini siapa aja gitu Mel. Kemarin itu Reuner sempat mengadakan virtual run, itu kita adain selama 1 bulan Mel. 1 bulan itu kita merekap hasil lari orang dan itu nggak cuman untuk orang yang hobi lari Mel, bahkan itu untuk orang yang jalan kaki pun itu diperkenankan untuk kita ikut di virtual run tersebut Mel. Berarti nggak ada minimal pace berapa gitu Mas? Enggak, karena tadi yang pertama aku bilang yang penting itu gerak aja dulu Mel, yang penting gerak dulu, jalan kaki dulu, kita bisa memancing karyawan untuk bisa bergerak dulu lah untuk investasi kesehatan mereka di jangka panjang. Keren banget, berarti benar-benar Reuners ini bisa mencakup dan menjangkau, engage seluruh lini ya Mas. Baik yang misalnya kalau orang tua takutnya, maksudnya yang lebih tua kan takutnya kalau lari jantungnya atau apa ya kayak gitu kan Mas. Nah dengan mulai aja dulu sebenarnya siapapun orang yang gak suka lari pun kalau emang punya niat dan juga mau gerak aja dulu hashtag, nah itu bisa ikut ya kan Mas. Nah itu kemarin yang ikut banyak kah Mas atau berapa orang, boleh diceritain nggak lebih dalam lagi di sini Mas? Iya, kemarin itu juga sempat ngadain virtual run Mel ya, dan surprisingly juga peminatnya cukup banyak. Nggak cuma anak muda, orang-orang yang usianya di atas
generasi X atau Baby boomers tadi baby kali boomers ya. tadi lah ya, itu juga cukup banyak Mel yang mendaftar. Keren banget. Karena berangkat dari situ aku juga rencana akan ngadain virtual run yang kedua Mel tahun ini gitu. Kapan tuh, boleh di-spill gak di sini Mas? Waktunya ntar. TBC teman-teman. Iya. Makanya follow apa Mas? Follow Runner. Nah gitu, dipantau dulu Runnersnya. Lanjut. Di samping itu juga kita bakal ngadain tracking kayak ya rutinitas runners kayak tahun-tahun sebelumnya Mel. Di samping itu juga kita berapa kali ikut event lari skala nasional Mel. Itu kita juga balik lagi ke tadi yang hubungan dengan eksternal. Kita juga dari sana kita bisa menjalin komunikasi antar klub lari, antar perusahaan. Jadi kita bisa memperluas lagi lah jangkauan Relasi kita ya nggak sih. Wah keren banget. Jadi sebenarnya dengan adanya Baporsi ini nih teman-teman, selain kita guyup di internal, kita pastinya dari teman-teman yang guyup ini juga pasti bisa menambah relasi di luar, ya kan Mas? Betul. Kayak gitu. Boleh gak sih Kak ceritain dampak positifnya yang Kakak dapetin dari adanya Baporsi ini tuh apa sih Kak? Tapi ya itu salah satu manfaatnya benar emang dari adanya fasilitas ya difasilitasi oleh Baporsi di Indonesia Raya ini, karena justru karena difasilitasi itulah jadi makanya aku bisa coba banyak hal gitu kan. Salah satunya itu juga karena kan ya mungkin kayak kalau kayak kita kan mungkin minat yang bisa sendiri, biasa kayak yang rutin ya udahlah aku main tenis, padel itu aja gitu kan. Tapi kan ketika misalnya di kantor memang difasilitasi, ada komunitasnya, udah ada badminton tuh yang rutin seminggu sekali, terus ada juga tenis meja juga rutin ya tiap Jumat, terus juga kita punya ruang band gitu kan. Jadi di situ kita punya banyak pilihan gitu buat coba hal-hal baru, baik yang sebenarnya kita minatin atau emang mau coba aja gitu. Karena kita nggak usah pusing-pusing nih cari keluar, aduh aku pengen coba ini, udah ada, tinggal datang aja gitu. Karena di kantor kita udah alhamdulillahnya udah banyak fasilitas, termasuk besok juga kita bakal ada acara itu kan strength. Oh benar, sering training ya di sini. Iya, jadi kayak nggak perlu cari keluar, apa ya, dengan semalam ada keinginan ya, balik lagi. Kalau kita ada keinginan kayak pengen coba, selalu ada apa ya, nggak pernah ini kan, kayak ada aja gitu acara dari kantor yang memang di encourage buat seluruh karyawan buat bisa ikut, kayak bahkan sampai mancing segala macam. Jadi kita juga kalau nggak sama Baporsi mungkin nggak akan nyoba ya, karena kan kayak mager banget ya ke apa itu bahasanya empang ya. Iya tuh bahasanya kan, ke pemancingan sendiri gitu kan, nggak mungkin ya ujuk-ujuk mau mancing sendiri. Nah karena ada ini kan, oh ada teman-temannya, jadi bisa coba juga. Dan ternyata ya itu sih. Terus selain apa ya, kayak jatuhnya kayak pengembangan diri kali ya, kita bisa coba banyak hal gitu ya dengan fasilitas itu, juga meningkatkan interaksi juga sih antar karyawan, karena kan kita kan kerja seringnya kan interaksi ya terbatas lah ya, mungkin sama beberapa bagian terkait aja gitu kan yang memang ada kaitannya sama kita. Tapi kita ikut kegiatan Baporsi itu nggak terbatas nih, kadang kita bisa ketemu sama bagian yang mungkin bahkan di kantor sehari-hari nggak pernah ketemu. Betul. Gitu. Ketika ikut acara itu jadi ketemu. Atau kayak bahkan banyak anak-anak baru juga kan, sering kayak ya kita nggak langsung hafal lah kalau nggak interaksi kan Mas, kayak pas ketemu ini siapa ya, oh ini anak baru, kayak malah kenalnya di kegiatan itu. Ya itu balik lagi kayak kita sama klien kan, ketika interaksi non formal itu malah biasanya tuh relationship-nya tuh lebih kuat ya. Itu juga berarti kalau sesama karyawan kan juga sebenarnya interaksi di luar pekerjaan itu juga membangun solidaritas kita gitu. Oke, kan kita udah tahu nih dengan adanya networking di olahraga, kita kan pastinya membangun kebersamaan ya, kan yang tadi kakak-kakak udah ceritain dari pengalamannya bertemu dengan seding-seding berolahraga bareng, ataupun misalnya stakeholder kita olahraga bareng maupun karyawan-karyawan. Nah, tapi produktivitas kerja tuh sebenarnya dengan olahraga bareng ini apakah terganggu malah nantinya misalnya malam kita olahraga terus pagi jadi capek, atau sebenarnya dengan adanya olahraga bareng ini itu malah produktivitasnya meningkat dengan misalnya kayak kita udah tahu orang-orangnya nih, kita malah makin cepet nih kalau misalnya berkontakkan kalau ada perlu atau apa. Nah boleh gak sih diceritain dari pandangannya kakak-kakak nih? Nah tadi kan aku sempat mention kan Mel, kalau misalnya ya namanya kita pekerja gitu ya, pasti kan ada capeknya gitu kan, terus juga ada stresnya ya, baik itu dari mungkin beban pekerjaan, mungkin dari interaksi kita sama rekan, sama atasan segala macam, itu pasti ada pressure ke kita. Nah cuman kalau menurutku tadi kayak Mas Fadil juga bilang kan, sebenarnya kita harus mindsetnya olahraga itu bukan nambah capek, tapi melepas capek. Nah, jadi justru dari kita berolahraga melepas capek itu, terus kita tadi dapat feedbacknya kan berupa hal-hal positif, kita jadi dapat dopaminnya, dapat juga merilis stresnya, funnya. Nah, jadi kalau menurut aku sih
malah itu jadi kayak restartnya gitu loh. Jadi kayak kita ibaratnya kayak kita laptop nih udah dipakai terus begitu udah kan kayak udah aduh panas terus segala tab dibuka kan kadang kita butuhkan restart dulu. Nah kayak gitu sih. Jadi kayak restart begitu start lagi tuh justru memang kita jadi fresh lagi dan itu malah lebih fokus lebih apa ya? Ya itu menambah produktivitas juga sih. Malah kayak kita mungkin kayak ya kalau aku pribadi mungkin kalau misalnya kita nggak ada punya kegiatan sampingan ya yang bisa memberikan fun ke kita mungkin kita malah stres kan kerja terus mungkin ya kerjaan beres sih bisa cuman nggak sehat juga gitu maksudnya kayak ya pada akhirnya nanti kita pasti ada titiknya kita akan jenuh stres dan pusing sendiri jadi justru dengan berolahraga ini kita jadi imbang jadi kita udah rilis dulu entar restart lagi kita balik lagi fokusnya kayak gitu sih jadi ya berpengaruh selain itu juga ketika mungkin seorang karyawan itu ya balik lagi ya udah olahraga udah pasti insya Allah lah bawa kesehatan juga jadi kan secara fisik itu sehat fisik dan juga mentalnya hubungan sosialnya juga lebih baik gitu mungkin ya kalau di kantor sendiri juga tadi mungkin kita belum sempat singgung ya selain ini sebenarnya juga olahraga ini bisa juga kita terapin di tim kecil kita di tim apa ya ibaratnya regu ya tim kerja kita sendiri gitu mungkin beberapa ya walaupun mungkin nggak semua suka olahraga atau mau ya tapi pasti beberapa ada kok gitu yang mau diajakin dan ketika misalnya itu misalnya bisa terbentuk ya kayak beberapa kali juga kita udah sering lihat kan ya tim-tim di Indonesia itu lumayan aktif ya sekarang kayak ngadain kegiatan olahraga di tim internal sendiri gitu jadi nggak cuman ya tadi ya sama stranger sama klien tapi juga bahkan sama tim terdekatnya dan itu sangat berdampak kan kita jadi kayak hubungannya lingkungan kerjanya jadi kebangun lebih positif juga akan lebih kolaboratif juga gitu dalam bekerjaan. Jadinya lebih ke malah ngebus ya Kak dibanding malah meredup malah jadi ngebus produktivitas kalau dari Kak Winnie gitu. Oke, kalau dari Mas Fadil gimana nih Mas Fadil? Oke, kalau bagi aku Mel ya, olahraga itu ngajarin kita merasa nyaman di kondisi yang nggak nyaman. Jadi di saat kita kerja terasa berat, kita capek, kita ada stres, itu bisa dengan olahraga kita bisa ngerilis itu semua Mel gitu. Betul. Berarti ya balik lagi berarti ya Mas rather than buat kita makin capek tapi malah ngeboost produktivitas kita kayak gitu kan ya Mas. Oke. Nah tadi kita udah bahas manfaat olahraga kan kita tahu nih semua orang sekarang berlomba-lomba olahraga after office bahkan banyak juga yang nge-gym before office kayak gitu-gitu. Nah menurut kakak-kakak nih apakah itu kan kita bisa sebut sebagai tren ya Kak. Nah menurut kakak-kakak nih apakah tren olahraga di dunia korporasi ini akan bersifat sementara aja atau bahkan menjadi lifestyle jangka panjang gimana? Boleh disebutkan dijelaskan menurut kakak-kakak gimana? Kalau menurut aku sih kayaknya semoga ya harusnya sih semoga nggak cuma tren sesaat aja ya harusnya ini akan apalagi balik lagi sekarang udah jadi lifestyle kayaknya kalau udah kalimatnya itu jadi lifestyle anak sekarang nih harusnya sih udah akan nempel terus nih sampai ke depannya cuma walaupun mungkin sebenarnya mungkin dulu juga udah banyak sih Mel kayaknya ya orang-orang generasi sebelum kita tuh yang menerapkan ini cuman mungkin ya karena belum terekspos aja kali ya belum ada sosmed belum ada dikit-dikit update dikit-dikit ini jadi ke expose jadi kita nggak terlalu notice gitu tapi sebenarnya mungkin udah dari lama kayak ya contoh ada atlet senior kita ya itu kan benar-benar tiap pagi ini sebenarnya ada juga gitu sebenarnya orang-orang ya itu dan pada kalau ketika itu sudah menjadi suatu lifestyle pasti sih harusnya akan terus dilanjutkan gitu ya semoga walaupun mungkin tadi kayak Mas Fadil mungkin sempat berubah-ubah mungkin ya coba olahraga ini coba itu kayak aku sendiri juga misalnya cobain itu mungkin nanti ada siapa yang tahu ya ada minat baru misalnya ada olahraga baru ternyata menarik suka ya baru tapi ketika kuncinya kita udah menyenangi beraktivitas ya gerak itu pasti kita akan tetap nyari ya Mas insya Allah gitu kayak ya udah gerak apa lagi nih yang seru walaupun ya mungkin ini aja yang berubah tapi semoga kebiasaan style orang nih mulai FOMO buat aktif gitu ya itu berlanjut sih karena sekarang kayaknya bahkan sampai kita war kan ya kalau court gitu tuh kayak aduh ikut kelas rekap tapi kadang kayak aduh ini orang pada nggak kerja ini cuman somehow positif juga sih berarti sekarang orang mau gerak gitu dan lebih kayak aware sama ya kesehatan fisik juga nggak cuma cuma makan gitu cuma FOMO untuk kegiatan mungkin kegiatan-kegiatan yang maksudnya
nggak ada manfaat. Oke, terakhir sebelum kita menutup Rein Podcast ini, aku mau nanya nih ke kakak-kakak. Satu pesan untuk Sobat Riu yang pengen olahraga sebenarnya tapi masih tarsok-tarsok karena kalah nih sama rasa malas dan juga waktunya selalu ngerasa nggak ada. Padahal sebenarnya kalau mau gerak sih harusnya ada-ada aja. Dari Kak Dini dulu mungkin. Mungkin pesan dari aku sih sebenarnya pertama kita harus mau dulu ya. Kayak tadi ya Mel bilang kan kayak mungkin nanti entar gitu. Nah sebenarnya paling banyak orang ngerasa nggak ada waktunya, nanti deh nunggu ada waktu, nunggu kerjaan luang baru mau olahraga. Tapi percaya deh waktu itu ada karena diciptain. Jadi kayak ketika emang kita keinginannya ada, waktu itu pasti ada gitu. Kayak ketika kita mau olahraga itu pasti ada event itu tadi, mungkin di sebelum ke ngantor atau mungkin di sela-sela setelah ngantor kita mau pulang, itu pasti ada. Dan ya itu mulai aja dulu gitu dari yang kecil, dari kegiatan-kegiatan kecil, nggak usah langsung kayak aku mau olahraga apa gitu yang tiba-tiba besar. Lebih baik dari hal-hal kecil tapi rutin daripada kita langsung kayak berangan-angan aku mau olahraga apa yang besar tapi kayak ujung-ujungnya nggak kejadian-kejadian dan nggak continue gitu sih. Oke, keren banget nih pesan dari Kak Dwi ini. Mungkin abis ini kita juga akan dengerin satu pesan dari abang ganteng yang di pojok. Boleh dikasih ke sobat-sobat Rio-nya? Pesan-pesan untuk Sobat Riu mungkin Mel ya. Nggak usah nunggu siap, mulai aja dulu dari langkah kecil. Olahraga itu bukan soal performa, tapi soal niat, soal keinginan kita untuk lebih aware akan masa depan kita sendiri. Oke, pekerjaan kita selesai, cuman kualitas kesehatan kita akan terganggu di masa akan datang gitu. Kalau badan sehat pun pekerjaan akan lebih enak dijalani setiap harinya Mel gitu. Kelas, tepuk tangan semuanya. Kalau nutut aja. Oke, kita tadi udah dapat nih satu pesan dari Kakak Dwi ini, sang atlet kantor kita, dan juga satu pesan dari Mas Fadil, sang koordinator Rioners yang paling ganteng ini di sini. Nah, nggak kerasa tapi kakak-kakak kita sudah sampai di ujung pembahasan di Rein Podcast kali ini. Aku ngucapin terima kasih banyak atas waktunya udah mau aku gangguin dan aku tanya-tanya di sini. Makasih Kak Dwi ini dan juga makasih Mas Fadil Sama-sama, udah Mel. sharing-sharing dan juga pastinya semoga ini bermanfaat sebagai Sobat Rio ya. Oke, kalau gitu aku Melati sebagai host Rein Podcast kali ini izin undur diri ya teman-teman. Sampai bertemu lagi. Jangan lupa di like, follow, dan subscribe semua sosmed Indonesia Re. Bye-bye. Terima kasih.